mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah penganggaran EKMA 4570 kelas 212. Nah, tidak terasa rekan-rekan mahasiswa kita sudah memasuki minggu yang ketujuh ya. Jadi di minggu yang ketujuh ini seperti biasa setelah minggu-minggu sebelumnya teman-teman sudah mengerjakan tugas diskusi. Nah, di minggu ketujuh ini akan ada tugas tutorial yang ketiga. Jadi silakan teman-teman untuk mengerjakan dan mengupload tugas tutorial yang ketiga sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian di pertemuan ketujuh ini kita juga akan ada tugas diskusi. Silakan juga rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas diskusi tersebut sehingga nanti nilainya bisa bagus ya, karena nilai diskusi, nilai tugas dan juga rekam kehadiran teman-teman juga akan membantu dalam menentukan nilai akhir untuk mata kuliah penganggaran ini. Baik, itu sekilas tentang tugas yang nanti teman-teman bisa kerjakan di pertemuan yang ketujuh ini. Nah, untuk materi di minggu yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai anggaran operasional. Jadi anggaran operasional ini kita akan membahas mengenai pusat laba dan pusat investasi. Sebelum kita menginjak atau membahas mengenai materi ataupun tujuan pembelajaran di pertemuan yang ketujuh ini, kita ingin membahas sedikit ya teman-teman. Saya membahas sedikit tentang apa sih pengertian dari pusat laba dan pusat investasi. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah mengetahui dan sering mendengar atau sering membaca dari referensi-referensi dari buku-buku tentang pengertian dari pusat laba dan pusat investasi. Jadi pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer di perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya, sehingga pendapatan yang diperoleh dari penjualan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan kemudian dibandingkan dengan biaya atau cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, di sana akan muncul yang namanya laba yang terhitung dari selisih antara total pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan pusat laba. Nah, sekarang kita membahas apa sih yang dimaksud dengan pusat investasi. Juga teman-teman pasti sudah mengetahui bersama bahwa pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan, kemudian biaya, dan lagi satu investasi. Kalau tadi kita berbicara tentang pusat laba, itu manajernya hanya bertanggung jawab pada pendapatan dan biaya. Nah, sedangkan yang membedakan dengan pusat investasi di sini manajernya tidak hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan, kemudian bertanggung jawab terhadap biaya, juga bertanggung jawab terhadap investasi. Investasi dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi laba-laba yang tidak dibagikan itu akan digunakan untuk berinvestasi atau untuk ekspansi atau memperluas jaringan suatu perusahaan, sehingga ruang lingkupnya yang tadinya hanya satu provinsi atau kabupaten bisa diperluas menjadi beberapa provinsi, kemudian beberapa kabupaten, dan bisa menyebar misalnya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu penjelasan singkat mengenai pusat investasi dan pusat laba. Kemudian kita juga ingin membahas mengenai apa tujuan ataupun output yang ingin kita peroleh setelah mengikuti perkuliahan tutorial online di minggu yang ketujuh ini. Seperti biasa, setelah teman-teman mengikuti kegiatan ini, teman-teman mahasiswa diharapkan nanti mampu mengingat kembali konsep pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan. Jadi sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami secara konseptual antara pusat laba dengan pusat laba investasi. Kemudian tujuan berikutnya menghitung elemen-elemen dasar
penentu anggaran pusat laba. Kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa menghitung besaran anggaran laba bersih yang harus dibuat dan mengimplementasikannya serta menilai kinerja para manajer pusat laba. Kemudian memahami secara konseptual yang disebut dengan pusat investasi. Jadi pusat laba dan pusat investasi. Kemudian menghitung dasar-dasar untuk mengambil kebijakan dalam kegiatan investasi tersebut. Kemudian tujuan berikutnya menghitung dan merencanakan anggaran pusat investasi. Kemudian memahami konsep ROI atau Return on Investment. Kemudian ada konsep EPA, Economy Value Added, dan mampu menerapkannya untuk menilai kinerja manajer pusat investasi. Jadi dinilai berdasarkan nilai yang diperoleh dari return on investment dan economy value added. Kemudian membedakan aspek motivasional dari ROI dan EPA terhadap keputusan investasi dari atau yang dilakukan oleh manajer. Kemudian terakhir, mahasiswa mampu melakukan analisis capaian kinerja pusat investasi, apakah kinerjanya bagus atau memang perlu dilakukan evaluasi kembali. Nah, itu secara singkat video sapaan dari saya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan online ini di pertemuan ke-7. Nah, silakan nanti teman-teman untuk menilai angket kuesioner tutor yang sudah disediakan juga di halaman e-learning. Nah, sekian dari saya untuk video sapaan minggu ke-7 ini. Tetap semangat dan sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.